hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidros yang berarti air dan spray yang berarti lapisan. Hidrosfer berarti lapisan air yang terdapat di bumi, yakni air yang ada di permukaan maupun di bawah permukaan bumi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air tanpa henti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Proses siklus hidrologi. Pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air oleh panas matahari. Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas. 2. Kondensasi. Proses perubahan wujud uap air menjadi awan, kemudian menjadi tetesan air yang cair karena pendinginan. Proses kondensasi terjadi di atmosfer ketika suhu lebih dingin dari titik embun uap air. Proses ini menyebabkan terjadinya awan. Presipitasi, proses ketika uap air yang terkondensasi perubahan wujud dari gas ke cair jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini mencangkup hujan air, hujan es, dan hujan salju. Transpirasi, proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui tromata atau mulut daun. Evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi ditentukan oleh faktor intensitas penyinaran matahari, kecepatan angin, luas daun, temperatur, dan tekanan udara. 7. Run-off, proses mengalirnya air di permukaan tanah. Ketika air mengalir, ada kemungkinan air merembas ke dalam tanah, menguap ke udara, mengalir ke danau atau laut, atau diambil untuk keperluan manusia. 8. Adveksi, proses gerakan air secara horizontal melalui atmosfer karena perbedaan tekanan udara. Infiltrasi, proses perembasan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Jenis hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus air pendek, sedang, dan panjang. Siklus air pendek. Siklus air pendek berawal dari penguapan atau evaporasi air dari suatu wilayah perairan laut, perairan darat, dan badan air lainnya. Uap ini mengembun karena suhu udara semakin rendah. Setelah itu terjadi dengan segera proses presipitasi ketika air jatuh dalam bentuk hujan, salju, dan hujan es. Hal ini terjadi di wilayah yang sama. Siklus air sedang. Siklus air sedang berawal dari penguapan air laut dan airnya yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air berkondensasi membentuk awan. Awan tersebut akan terbawa angin sampai ke wilayah dan jatuh sebagai hujan. Air hujan yang jatuh ada yang menjadi aliran permukaan, meresap ke tanah, mengalir ke sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Siklus air panjang. Siklus air panjang berawal dari penguapan evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air tersebut berkondensasi menjadi gumpalan awan-awan tersebut, terbawa oleh angin dan jatuh sebagai butiran salju presipitasi di wilayah pegunungan yang membentuk glacier, mengalir masuk ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Aktivitas manusia yang menghambat siklus hidrologi. Penebangan hutan ini mengganggu besar siklus hidrologi, khususnya pada proses transpirasi. Kebakaran hutan. Pembakaran hutan juga akan mengganggu proses transpirasi yang terjadi dalam siklus hidrologi. Pembangunan siklus hidrologi ini juga terganggu akibat adanya proses pembangunan, jadi perubahan-perubahan tutupan lahan itu akibat pembangunan ini juga akan sedikit mengganggu. Pencemaran udara menyebabkan pemanasan global sehingga proses penguapan lebih banyak terjadi. Akibatnya banyak turun hujan.